Shalom, perkenalkan saya Tirta Ansari Ginting dengan NIM 2110104 kelas 2A Prodi Pendidikan Geografi. Pada saat ini saya ingin memulai materi, yaitu materi pertama tentang Yesus. Siapakah Yesus? Ya, pada umumnya kita memandang Yesus adalah orang-orang banyak, orang-orang biasa seperti pada umumnya yang hidup pada 2000 tahun yang lalu di Israel. Tetapi dalam Alkitab, Yesus digambarkan lebih daripada nabi, guru baik, dan manusia saleh. Jadi, Yesus di dalam Alkitab adalah orang Tuhan, seorang yang sangat saleh, yang sangat taat, dan orang-orang yang melakukan banyak mujizat seperti itu. Dan pengikut-pengikut Yesus atau pengikut-pengikut Kristus disebut dengan Kristen. Jadi Kristen itu konteksnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan atau Yesus. Tetapi belakangan ini Kristen itu sudah dianggap seperti agama. Jadi banyak orang yang Kristen secara agama tapi tidak Kristen secara kepercayaan kepada Yesus seperti itu. Banyak yang menganggap hanya agama Kristen tersebut, dan banyak yang tidak mencerminkan kekristenan dalam dia menjadi seorang Kristen seperti itu. Dalam belakangan ini banyak orang yang mempertanyakan apakah ada Yesus, apakah Yesus itu ada seperti itu. Tapi bisa kita lihat dari ayat-ayat tersebut, yaitu Yohanes 10 ayat 30 yang berkata, "Aku adalah Bapa, aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Philip, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan pada Yohanes 13 ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Di ayat ini sangat jelas dikatakan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Sangat jelas bahwa katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Kita lihat lagi di Yohanes 17 ayat 22, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Inilah ayat-ayat yang menjadi bahan acuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan layak untuk disembah. Dan pada Roma 10 ayat 9 berkata bahwa syarat menjadi orang yang diselamatkan adalah mengakui dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita membuktikannya dengan keberadaan kita dan perilaku kita yang mencerminkan bahwa kita adalah seorang Kristen. Jadi bukan hanya di KTP atau hanya terpampang agama kita adalah Kristen, kita menjadi seorang Kristen sesungguhnya seperti itu. Tapi dilihat juga dari bagaimana perilaku kita di tengah masyarakat, bagaimana keseharian kita yang memang mencerminkan seorang Kristen tersebut. Kita masuk ke kedatangan dan kelahiran Yesus. Kedatangan dan kelahiran Yesus sudah tercatat dan diramalkan atau dinubuatkan oleh para nabi.
Banyak ayat-ayat Alkitab yang sudah menyebutkan akan datangnya Mesias, akan datangnya Yerusalem, yang hal tersebut menjadi tanda akan datangnya Yesus seperti itu. Sebelum dia lahir pun sudah dibuatkan, sudah diramal mungkin seperti itu oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan kelahiran, kehidupan, penginjilan, dan penyaliban serta kenaikannya juga sudah diramal. Sudah diramalkan. Kata-kata Yesus dan kehidupannya membawa perubahan, mulai dari pendidikan, hak asasi, kebebasan, dan kemerdekaan. Ada juga beberapa tokoh yang menyangkal dan melawan keadaan Yesus, adanya Yesus seperti itu. Tapi akhirnya diselamatkan dan dipilih sebagai penyebar Injil atau orang pengkhotbah. Yang seperti kita tahu, orang Paulus juga dulu menolak Yesus, bahkan membenci pengikut-pengikut Yesus, memburu pengikut Yesus. Tapi ketika diberikan karunia, Tuhan memberikan dia dicerahkan seperti itu, dia dibutakan 3 hari, dan setelah dia dapat melihat lagi, dia memuji Yesus, dia memuji Tuhan, dan dia akhirnya menjadi seorang penginjil, menyebarkan agama Kristen, dan dia menjadi salah satu rasul yang paling berpengaruh di Perjanjian Baru dengan surat-suratnya, kunjungan-kunjungannya ke suatu tempat menjadi kitab, banyak kitab di Perjanjian Baru. Yesus kekal. Hal tersebut terjadi karena Yesus pernah berkata bahwa ia sudah ada dari zaman Abraham dan Yesus Tuhan yang juga Alfa Omega, artinya sebagai awal dan sebagai akhir. Jadi Yesus bukan sebagai manusia lahir di 2000 tahun yang lalu, tetapi dia sudah ada. Dia sudah ada dari dahulu, katanya dari zaman Nabi Adam mungkin, Nabi Abraham, dan Nabi Nuh. Dan dia menyebutnya Alfa Omega. Dia adalah awal dan dia adalah akhir. Seperti Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, dari dialah kita sebagai orang percaya berjumpa dengan Tuhan. Yang juga tadi tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Materi kedua adalah dosa dan keselamatan. Tuhan sudah menciptakan kita gambar dan serupa dengannya. Tuhan sudah menciptakan kita dari awal penciptaan, itu diambil dari debu dan diberikan napas oleh Tuhan. Dan pada ayat Kejadian 1 ayat 26 berkata bahwa Tuhan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Manusia menjadi satu-satunya ciptaan yang serupa dengan Allah dan memiliki hubungan yang dekat. Tetapi manusia berbuat dosa dan diusir dari Taman Eden. Apa itu dosa? Seperti itu mungkin kita banyak memikirkannya. Kok dosa. Dosa adalah suatu perbuatan yang tidak berkenaan dengan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya itu ya,
Dosa juga dapat diartikan sebagai suatu potensi atau bibit yang sudah ada di dalam manusia sejak lahir. Seperti anak kecil yang tidak pernah diajari untuk berbuat dosa, tetapi sudah muncul di dalam benaknya untuk mungkin berbohong, seperti itu. Bahkan tidak diajarkan sedari kecil seperti itu. Dalam pemikiran manusia juga, yaitu ada yang sesuatu yang lebih berkuasa daripadanya. Dan salah satu cara dalam melampiaskannya adalah manusia menjadi memeluk agama. Dalam pemikiran Allah, kita sudah kotor akibat dosa dan perilaku kita. Jikalau kita masih berdosa, kita tidak akan pernah mendapatkan keselamatan yang dalam artian bisa dikatakan surga. Karena untuk mendapat keselamatan itu adalah harus sempurna, harus bersih seperti itu. Dan kalau kita masih berdosa, tidak akan mendapat keselamatan karena upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan tidak ingin kita masuk ke dalam maut karena dosa kita. Makanya oleh karena itu, seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dengan pengorbanan dirinya yang suci untuk menebus kita yang sudah berdosa, maka Tuhan sudah menanggung dosa kita seperti itu di kayu salib. Dia sudah melakukan pengorbanan dengan darahnya sendiri. Dengan Tuhan sudah melakukan hal tersebut, maka kita sudah diselamatkan. Tetapi apakah kita sudah diselamatkan, kita sudah tidak ada keharusan lagi seperti itu? Kita sudah diselamatkan, ya sudah, kita menjalani kehidupan kita dengan seenaknya? Tidak, seperti yang tertulis di Wahyu 3 ayat 20 yang berbunyi, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Maksud dari ayat tersebut adalah kita harus membuka hati kepada Tuhan jika ingin mendapatkan keselamatan. Membuka hati kita, memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dan dengan begitu kita akan menerima keselamatan yang kekal yang berasal daripada Tuhan. Meskipun kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita masih sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi hal tersebut harus kita jauhkan dari diri kita. Meskipun kita sudah ditebus dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan, tapi kita harus membuat hidup kita menjadi hidup yang berguna, hidup yang taat terhadap perintah-perintah Tuhan. Bahan ketiga yaitu Alkitab. Alkitab ditulis kurang lebih 1600 tahun yang lalu. Dulu ditulis pertama di batu, lalu ke tanah liat, ke papirus, dan yang paling populer adalah kulit. Dan ditulis oleh 40 penulis berbeda. Walaupun ditulis dari zaman ke zaman dengan penulis yang berbeda, namun Alkitab tetap mempunyai keterkaitan yaitu dengan yang lainnya. Alkitab merupakan suatu tulisan yang memberikan pengetahuan dan juga ramalan-ramalan masa depan. Seperti halnya
runtuhnya kota Tirus yang terdapat di Yehezkiel 26 ayat 1-14 dan perpecahan wilayah dari pemerintahan Raja Alexander Agung yang menjadi 4 yang terjadi pada tahun 323 sebelum Masehi yang diramal di Daniel 8 dan 11. Ramalan tersebut dibuat sekitar 550 sebelum Masehi, 200 tahun sebelum kota tersebut runtuh. Dan juga pada 2 Timotius 3 ayat 6 menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Paulus berkata bahwa Alkitab sudah diilhami oleh Allah dan berasal dari Allah dan ditulis dengan gaya atau pengertian dari nabi-nabi atau penulis Alkitab tersebut dengan gaya dan pengertian yang berbeda-beda. Pada Perjanjian Lama terdapat juru tulis yang sangat menekuni pekerjaan sebagai juru tulis firman Tuhan yang disebut dengan masoret, yang memastikan tulisan tersebut benar dan menghitung huruf dan memastikan seluruh huruf dalam setiap ayat. Dan serta salinan yang sudah luntur maka akan dikubur dan dibakar agar tidak ada salah persepsi. Jadi Alkitab ini sangat hati-hati dalam pembuatannya, dan memang meski ada yang sudah rusak akan dikubur agar tidak terjadi salah persepsi oleh para pembaca. Dan pada tahun 1948 terdapat gulungan surat dari kulit yang ditemukan oleh seorang anak yang dikumpulkan oleh para bapak gereja dan menganalisis bahwa hal tersebut merupakan identik dengan kitab Yesaya dan Perjanjian Baru. Adalah berasal dari Tuhan, ditulis oleh rasul dan nabi Tuhan, dapat dibuktikan kebenarannya, berpengaruh untuk memberikan kehidupan manusia, digunakan oleh orang-orang percaya atau pengikut Kristus. Dan tulisan di Alkitab dari masa ke masa mungkin memiliki sedikit perbedaan pada tulisannya dari satu nabi ke nabi lain, tetapi perbedaan tersebut tidak mengubah arti dan makna yang ingin disampaikan di dalamnya. Dan lebih dari 99% kata-kata Alkitab akurat. Arti tidak ada lagi keraguan dalam diri kita tentang apa isi Alkitab tersebut, apakah palsu ataukah hoax. Di sini sudah dibilang 99% kata dalam Alkitab adalah akurat. Dahulu, menerjemahkan Alkitab dianggap sesat oleh para orang gereja, tetapi untuk membuat orang-orang percaya dan mengajarkan tentang Tuhan, maka Alkitab diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di seluruh dunia. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak juga kitab-kitab yang sudah diterjemahkan ke bahasa-bahasa daerah di seluruh Indonesia, yang merupakan salah satu kemajuan. Karena dengan begitu banyak orang yang dapat mengetahui firman Tuhan adalah iman dan ketaatan. Kita sudah diselamatkan oleh Yesus melalui pengorbanan di kayu salib. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan harus membuat sesuatu yang menjadi pertanda bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Seperti itu. Apakah yang harus kita lakukan adalah salah satunya dengan meneladani Yesus dalam iman dan ketaatannya.
dalam menjalani misinya di dunia yang sudah kita tahu adalah misi yang berat, yaitu misi untuk menyelamatkan umat manusia. Dia akan disalib, tetapi dia menyerahkan dirinya dan berserah dan menjalankan tugasnya dengan baik, walaupun itu adalah tugas yang sangat-sangat beresiko. Seperti itu. Ketaatan yang bisa kita lihat dari peristiwa saat Yesus berlayar bersama murid-muridnya, serta dalam saat kita harus menelan dalam segala suatu saat kita harus menelan ketaatan Yesus. Dan bisa kita teladani juga seorang tokoh Alkitab lainnya, yaitu seorang Daud yang sangat berpegang teguh dan taat kepada hukum-hukum Allah, hukum-hukum yang terdapat di Alkitab. Kita percaya kepada Tuhan dan kita harus bersinambungan dengan ketaatan kita pada Tuhan. Kita harus melakukan apa yang disenangi oleh Allah, termasuk kepada ketaatan kepada Allah, dan melakukan perintah yang Allah perintahkan dalam hidup kita. Dalam ketaatan kita harus melalui Nuh dan Abraham yang menaati perintah dari Allah, meskipun dia belum mengerti atau mengetahui apa tujuan dari perintah Tuhan tersebut. Kita tahu Nuh disuruh oleh Tuhan membuat suatu bahtera yang besar, yang banyak orang meremehkan dia, banyak orang yang menganggap dia itu konyol, dia itu membangun sesuatu yang tidak berguna, karena dia membangun bahtera di darat, dan sepertinya orang-orang menganggap hal tersebut sesuatu yang bodoh, sesuatu hal yang tidak perlu dilakukan seperti itu. Dan juga Abraham juga diperintahkan Tuhan untuk menyembelih anaknya sebagai satu korbanan. Dia tidak mengerti apa maksudnya, apalagi itu adalah anaknya satu-satunya, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia ingin menyembelih anaknya, tetapi saat dia ingin menyembelihnya, Tuhan menggantinya dengan seekor kambing. Kita lihat di Kisah Rasul 4 ayat 18-19. Dan setelah keduanya disuruh mati, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang lebih benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Di sini kita lihat sangat besar iman dan ketaatan seorang Petrus dan Yohanes. Yang seperti kita ketahui, Petrus dulunya adalah seorang yang takut. Dia menyangkal Yesus 3 kali karena dia takut dihukum. Karena kalau dia ketahuan mempunyai hubungan dengan Yesus, maka kemungkinan besar dia akan dihukum. Tapi saat ini dia dengan tegas mengatakan dia akan tetap berpihak kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Siapa kamu yang harus saya taati? Lebih baik saya mengikuti Tuhan Allah saya. Dan dalam hal apa saja kita saat ini harus perlu meningkatkan ketaatan kita, yaitu dalam ketaatan dalam beribadah. Dengan kita beribadah ke gereja, mungkin taat juga dalam ke ibadah pemuda, kita sudah melakukan hal-hal ketaatan yang dimulai dari hal-hal kecil. Mungkin kita ikut mengambil bagian dalam kebaktian dan bertekun pada doa. Hal tersebut sangatlah baik karena doa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Komunikasi yang sering akan membuat kita juga
akan lebih berserah kepada Tuhan. Mulailah dengan hal-hal yang dasar seperti makan, berdoa, tidur, berdoa, mempunyai suatu masalah atau suatu problem dalam hidup kita, kita bawa dalam doa. Mungkin hal tersebut akan sangat-sangat tentu bagi kita, dan juga melakukan perintahnya. Hal tersebut sangatlah berguna karena kita di dunia ini hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Menjalankan perintahnya adalah hal-hal yang wajib bagi kita. Dan juga ketaatan dalam mengasihi Allah. Mengasihi Allah dalam hal ini adalah dengan menaati yang 3 hal yang menjadi ketaatan kita, yaitu ketaatan beribadah, bertekun dalam doa, dan melakukan perintah tersebut. Dan juga harus mengasihi sama kita. Itu juga menggambarkan bahwa kita mengasihi Allah. Yang terakhir adalah menjalankan amanat agung. Kita menjalankan amanat agung Tuhan Yesus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19-20, yaitu menjadikan seluruh dunia ini muridnya, dan hal tersebut harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang kelima adalah Purpose Driven Life, part 1 dan 2. Apa makna dan tujuan saya hidup? Apakah kita pernah menanyakan apa tujuan atau makna kehidupan kita? Apakah hanya untuk berlalu saja seperti itu, lahir, hidup, dan mungkin nanti meninggal? Apakah hanya hal tersebut yang akan terjadi? Kita ada karena keinginan Allah, dan Allah ingin kita memenuhi keinginannya terhadap kita. Jadi tujuan hidup kita bukan hanya sekedar tentang kita lahir, hidup, dan mati, tapi Tuhan mempunyai tujuan hidup kepada kita. Yaitu tujuan hidup Tuhan itu adalah kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai quality control kita. Serta tujuan hidup kita yang kedua adalah menjaga keberlangsungan ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia memang sudah diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga dan mengelola bumi dan isinya. Ciptaan Tuhan tersebut harus kita manfaatkan dengan baik. Tapi sekarang masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mengelola alam dengan semaunya saja, seinginnya saja. Mengelola alam dengan ceroboh, merusak alam untuk kebutuhan sekarang, seperti tanpa memikirkan apa dampak untuk masa depan. Hal tersebut sangatlah disayangkan karena hal tersebut dapat merusak tatanan bumi yang sudah terjaga dari ribuan tahun yang lalu. Dapat saja kita lihat sekarang bumi semakin panas seperti itu, sudah adanya global warming karena banyaknya polusi, penebangan hutan, dan juga pembakaran hutan yang sangat meresahkan. Hal tersebut bisa saja akan merusak bumi, dan kita juga akan terdampak hal tersebut. Yang ketiga adalah mendapatkan kekekalan dari Allah. Mendapatkan kekekalan dari Allah ini adalah salah satu tujuan hidup kita yang paling utama, yaitu mendapatkan keselamatan atau kekekalan daripada Allah, yaitu dengan berbuat baik, berbuat seperti halnya yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka hidup kita di dunia ini akan lebih baik. Kita akan lebih menemukan jati diri kita. Jadi kita bukan hanya untuk duniawi saja, tetapi Tuhan punya tujuan
hidup kepada kita. Kita tidak hanya akan berbuat semau kita saja, tapi kita mempunyai tujuan yang sudah dirancang oleh Allah kepada kita. Dan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 yang berisi, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan yang memberikan kesalahan dalam hati mereka. Sehingga manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia masih banyak melakukan kesalahan, tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, tidak melakukan pekerjaan atau tujuan hidup yang sudah disediakan oleh Allah. Yang hal tersebut akan membuat kita tidak mencapai tujuan hidup kita, yang membuat kita akan menjadikan hidup kita tidak berguna, dan kita akan menyesali hal tersebut. Karena hidup adalah penugasan sementara, yang artinya hidup adalah hal yang singkat, dan bumi hanya tempat tinggal kita untuk sementara saja. Materi yang terakhir dan materi yang keenam adalah Purpose Driven Life, part 3 dan 4. Tujuan hidup kita. Pencapaian terbesar seseorang adalah saat hidup seorang menjadi kemuliaan Tuhan. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara menyembah Tuhan, mengasihi orang percaya lainnya, melakukan penyembahan dengan melakukan penyembahan terhadap Tuhan, mengasihi orang-orang percaya lainnya, dan menjadi sama seperti Kristus dalam karakter. Seperti halnya karakter Stefanus, yang kita tahu dia adalah seorang yang dilempari batu oleh orang-orang, tetapi dia mengatakan, ya Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Hal tersebut sangatlah bermakna dalam, karena seperti yang kita ketahui, jikalau orang berbuat kesalahan terhadap kita masih seperti membalas orang tersebut. Tetapi Stefanus tidak, ampunilah mereka Tuhan. Hal tersebut sangatlah dalam artinya dalam hal tersebut. Dan apa yang harus kita lakukan dalam mencapai tujuan hidup kita, yaitu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Menjadi kemuliaan bagi Tuhan sepertinya hal yang sering kita dengar, tetapi mungkin sering kita abaikan atau jarang kita lakukan dalam kehidupan kita. Seperti itu. Bagaimana sih hal yang disebut dengan menjadi kemuliaan bagi Tuhan? Kita hidup di dunia ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang disenangi oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keseharian kita. Dan dari kita perilaku, orang dapat menilai bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang besar. Karena dengan kita melakukan hal-hal yang baik, maka kemuliaan kepada Tuhan tertuju. Dan dengan kita melakukan hal-hal yang baik dan berguna seperti itu, maka dengan itu Tuhan juga ikut terpuji dari perbuatan kita. Dan keluarlah menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa kita menyenangkan Tuhan itu? Yaitu dengan cara melayani Tuhan dalam pelayanan. Meskipun itu dalam pelayanan kebaktian minggu, kebaktian pemuda, mungkin menjadi pengurus KKR atau menjadi song leader,
menjadi musik, jadi pembawa musik di dalam gereja, atau kita menampilkan puji-pujian, menjadi khotbah atau menjadi seorang yang menjadi kebersihan, seperti membersihkan gereja sebelum kebaktian atau sesudahnya. Hal tersebut sudah menjadi pelayanan kita, melayani Tuhan, ataupun kita menjadikan diri kita sebagai orang pengurus panti asuhan atau memberikan sedekah. Banyak pelayanan-pelayanan yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Dan juga melalui pekerjaan kita dapat menyenangkan Tuhan, itu yang kita dengan senang hati melakukan pekerjaan kita. Dengan sungguh-sungguh kita melakukan pekerjaan kita. Kita sebagai mahasiswa dengan belajar tekun, kita dapat menyenangkan Tuhan. Kita melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kita melakukan kewajiban sebagai anak. Kita melakukan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Kita menjadikan hidup kita berguna. Kita tetap ingat apa tujuan kita. Kita tidak mengabaikan tujuan kita. Kita belajar dengan baik. Itu adalah salah satu hal yang menyenangkan Tuhan dari profesi kita atau dari studi kita. Mesti kita nanti sudah bekerja, kita bekerja segenap hati, kita merasa pekerjaan ini kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita bertanggung jawab dengan kita bekerja segenap hati, segenap pikiran kita curahkan, maka hal tersebut sudah menjadikan kita menyenangkan Tuhan. Jadi ada kalanya kita merasa jauh dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan jika kita merasa kita sudah jauh dari Tuhan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Itu katakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Melalui doa, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dapat mencurahkan kata hati kita kepada Tuhan. Dan pusatkan perhatian kita pada siapa Tuhan sebenarnya. Dia adalah agung, maha pengasih, maha pengampun, dan maha melihat apa yang sedang kita rasakan. Dia pasti akan membantu kita dalam segala perkara kita. Dan yang ketiga adalah sifat Tuhan tidak pernah berubah. Dia akan tetap menjadi maha pengasih, pengampun. Dia akan tetap menjadi orang yang sangat-sangat baik kepada kita. Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan Tuhan pasti menepati janji. Itu hal-hal yang harus kita percayai, hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Tuhan akan menepati janji kepada kita, memberikan masa depan yang indah kepada kita, memberikan masa depan yang akan indah pada waktunya kepada kita. Jangan tanyakan lagi janji Tuhan apa itu. Tuhan pasti akan menepati janji pada waktu. Dan meraih ingat apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Banyak orang yang ingin kuliah tapi tidak bisa kuliah. Banyak orang yang tidak ingin kerja. Banyak orang yang hidupnya tidak bermimpi tapi masih diberikan kesehatan. Dia masih memberikan Tuhan orang tua kita rezeki, dapat kita menafkahkan kita, dan juga minta kita tetap bahwa sesuatunya permasalahan kita diganggu, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dengan pergi ke kebaktian ke gereja kebangsaan kita, dan tetap berpegang teguh kepada perintah Tuhan. Demikianlah hal yang saya bisa sampaikan dari materi-materi tersebut, dari materi 1 sampai 6. Jika ada suatu kesalahan, saya minta maaf. Shalom.